sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat silaturahim kita dengan Nabi Muhammad, sembahyang silaturahim kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silaturahim dengan manusia, menghubungkan dengan manusia supaya misra. Silaturahim sembahyang kita dengan Allah, silaturahim kita dengan Nabi kita, disempurnakan silaturahim dengan sesama manusia, terutama orang yang paling parak dengan kita, mama, abah, bini, anak, keluarga, dan para tetangga. Hadirin, juga kita beriktikaf, niat iktikaf, sengaja aku iktikaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru Ahmad Zaini berkirim salam melawan pian barataan. Kada guring samalaman mempersiapkan keberangkatan ke Mekah, dan sidin berjanji mendoakan kita barataan di Mekah mudahan tatulak. Kita doakan juga sidin mudahan selamat bulang bulik, dan kita kada tahu sidin bisa kada ingat, ulun juga kan bisa juga, siapapun bisa kada ingat sampai di Mekah. Makanya biasa kalau bertitip salam, titip salam lawan Rasulullah. Kada wajib pian nyampaikan kalau pian kada ingat. Pokoknya mun pian sudah ada di muka makam Rasulullah, anggap sudah salam pian itu adalah salam kami berataan. Kayak itu anunya. Amun kita jadi orang membawa amanah itu kasihan kada jadi beban berat bagi mereka. Kalau biasa ulun bahari bercatat ngarannya siapa-siapa dicatat di hadapan Anas, itu hanya menyampaikan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu tuh dihalanginya bisa, kalau bawa umrah biasanya dihalanginya, kada boleh sini menghadap syirik, menghadap Nabi. Padahal ujar kita, kiapa sempian kiapa memberi salam dengan Nabi, nang kiapa memberi salam maulah membelakangi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di bandara aja sudah di otak-atiknya catatan ulun tuh kan Habib Muhdor Mbari tahun 96 berangkat. Dia anunya anak distahannya kan assalamualaikum ayuhan nabiyyu ar-rahim ar-rauf ar-rahim jadinya. Ar-rauf rahim itu dibahasnya. Ini hadza Allah jadinya. Ini hadza laisa al-maqsud bihadil ayah huwa sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar ulun, yang dimaksud dengan ayat yang ini, salam ini untuk Nabi, bukan untuk menyebut Allah, memandahkan Nabi Allah. Ini memang untuk Nabi. Dalilnya laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu hampir ninjukakannya kada bahasanya. Nah itu orang Wahabi memang spesial untuk mengganggu bubuhan ahlu sunnah wal jamaah kayak itu. Nah itu yang kita nah makanya bisa kita dulu ada Guru Hamdan dari Abah Guru Sin pernah mendengar Abah Guru manuakan kita bersalam langsung juga dengan Nabi. Tuntung setiap sembahyang tuh sama kita tuh kada berduit kan, kita anak tulak terus ke mana, ke Madinah sana. Jadi tuntung sembahyang bawirit apa segala, tawajuh hati menghadap ke Nabi kita, bersalam kita dengan Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 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 Beri salam tuh hati kita bujur-bujur hormat tuh bukan nang kaya, memang berhadapan langsung dengan Nabi. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bersama kalian itu Rasulullah. Fikum kalau di dalam bahasa Arab ada fa-nya itu fi itu mustaqar itu terus menerus. Nabi kada pernah berpisah dengan kita. Bukan kisah ilmu manunggaling itu
Nabi berasuk lawan kita lain kayak itu pemahaman sederhana aja. Muntung yang kita pakai bisa bersuara nur Nabi kita. Telinga yang mendengar nur Nabi kita juga. Mata yang melihat nur Nabi kita juga. Ilmu bang, ilmu yang kita pakai ampun siapa? Ampun Nabi. Rahmat nikmat yang ada pada kita siapa ampunnya? Nabi juga. Karena ujar Allah Ta'ala apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diberi rahmat kami utus kamu kecuali jadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk rahmat ibadah yang kita lakukannya apa? Rahmat. Kalau kita masuk surga karena siapa? Karena rahmat, karena Nabi, semua karena Nabi. Itu kalau kita mengaku sebagai umat Islam. Syahadat kita apa? Diterimakah syahadat kalau asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah dengan sesungguhnya kecuali Allah. Itu aja lah. Nah, itu kan asyhadu an la ilaha illallah, hanya menjalankan rukun Islam itu harus ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisalah kita sembahyang, bisalah kita mengaji kalau kada bukan Rasulullah. Siapa yang menjadikan Quran yang qadim, Quran yang laisa kamislihi syai'un, dibahasakan menjadi bahasa manusia di bumi yang kawa kita dengar, yang bisa bahasa itu kemudian diterjemahkan kalau bukan Nabi. Nabi itu membahasakan. Mana kawa kalam qadim Allah yang laisa kamisli itu, kawa mana kawa kita manu yang bisa mengkonversi, mentranslate yang kalam Allah Ta'ala itu ke bahasa Arab. Nabi kita. Siapa? Nabi kita. Jadi semua yang pian baca tuh ampun Nabi beratan. Lalu aneh, lucu. Jadi umat Nabi Muhammad kada teganang dengan Nabi. Makanya diwajibkan kita selalu mengenang kebaikan Nabi, selalu karam dengan Nabi, selalu jadi Muhammadiyah, jadi orang Muhammadiyah, orang Muhammadiyah yang serba Nabi Muhammad di dalam dirinya. Selalu terkenang-kenang nabinya. Wa taj'alana fi hadratil habib minal hadirin. Ujar sahabil maulid, jadikanlah kami orang yang selalu berada di hadrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu berada di hadrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pada beberapa waktu yang lalu bahwa disampaikan, orang kalau kita masuk surga memang mengharap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita masuk surga seperti ulun padahkan tadi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa beribadah, itu rahmat Allah Ta'ala. Ampun Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Siapa rahmat Allah Ta'ala? Siapa pang lagi? Kita kadusab yang kesana kemari mentafsirkan secara akal tapi ada dalilnya. Rahmat kalau kita banyak duit, rahmat. Bini baik, rahmat. Anak sehat-sehat cuman rahmat. Beribadah nyaman, rahmat. Apa? Semuanya itu rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami masukkan engkau kecuali rahmat bagi seluruh alam, termasuk rahmat kepada kita untuk hidup lurus, berada pada jalan yang benar dan tidak dimurkai oleh Allah Ta'ala karena rahmat Allah Ta'ala. Siratal mustaqim siapa? Rasulullah. Nah, lalu kita menggawi gawian yang itu karena siapa? Karena Nabi. Berarti karena Nabi kita masuk surga, karena rahmat Allah Ta'ala, karena jasa Nabi. Bukan menyembah Nabi pintarai, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Hanya kita sampai kepada Allah, lalu dimasukkan kita surga. Dan Nabi masuk surga, bukan Nabi perlu dengan surga. Itu yang perlu kita. Nabi tidak punya kepentingan apa-apa dengan surga. Nabi cuma punya kepentingan dengan umat sidin yang ada di dalam surga. Makanya surga diharamkan sebelum ada yang lain masuk. Kenapa? Supaya Nabi mengisi interiornya di dalam surganya itu jadi lebih nikmat. Nabi masuk,
hanya umat sidin nikmat yang didatangi sidin siapa? Kita muhaai. Diingat-ingat Nabi maksa di muhaai. Artinya aneh benar jadi umat Nabi Muhammad. Bilang kada mau ingat Nabi, ada apa dengan kita? Ada apa? Ngalihnya pang mau jadi umat Nabi Muhammad. Akui Nabi itu hebat. Memang nangka itu memang hebat Nabi kita. Makanya wajib kita mencintai Nabi kita. Kada boleh makhluk beratan, manusia beratan tuh biar nangka apa hebatnya, baiknya dengan kita, kada kawa mengalahkan kebaikan Nabi dengan kita. Nah lalu Nabi rahmat masuk ke dalam surga. Nabi kita, tapi Nabi kita lain Tuhan. Nabi memang kayak apa itu kita bersambat Nabi. Memang nangka itu aturannya. Hendak sembahyang siapa disambat? Nabi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi kita Nabi. Berdoa Nabi pulang. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Nabi pulang. Penutup doa Nabi pulang. Hendak berdiri tanganku batisku beratan berkat Nabi. Ilmu yang bacaan kita yang hendak kita baca ini kan ilmu Nabi semuaan. Di dalam sembahyang kita jadi mulia karena ada Nabi di dalam sembahyang. Ada salawat itu sholat baru kita. Nah jadi kita serba Nabi. Lalu Nabi kita jadikanlah Nabi puncak angan-angan kita. Kalau sudah orang angan-angan Nabi selalu merasa hadir, selalu merasakan kehadiran Nabi, selalu inya merasa Nabi. Begitu bisi hartaku ini berkat Nabi. Bisi ilmu berkat Nabi. Jadi beramalan karena Nabi, berkatnya Rasulullah. Ingat Nabi terus. Lalu nur itu bersemayam di dalam dirinya. Hatinya selalu senang. Dan aku ini banyak dosa. Kalau kada Nabi, dosaku kada diampuni. Wa ma kana Allah yu'adzibu wa anta fihim. Allah Ta'ala kada bakalan ma'azab orang kalau ada Nabi, kalau ada engkau di situ ya Rasulullah. Itu Allah Ta'ala memang menghendaki, bukan kehendak kita atau mau ulah-ulah supaya Nabi itu kita agungkan karena Nabi kita pengkada. Memang disuruh Allah Ta'ala dan disetting tubuh kita ini mengikut tubuhnya Nabi. Makanya kita itu disuruh sembahyang ini supaya jangan luput menyembah Allah Ta'ala. Kalau nih sembahyang, cuma sembahyang ini kada lepas dari kalau berdiri kan guru alif ha mim dal. Nabi juga berdiri alif, beruku ha, ya kalau tah sujud mim, duduk dal, berdiri. Jadi orang mungkin ada sembahyang meninggalkan Nabi. Memang amalan utama umat Islam tuh sembahyang, jangan ditinggalkan. Amun orang berkisah nur tapi kada sembahyang, orang berkisah nur tapi kada puasa, palsu. Berkisah tauhid Allah Ta'ala, siapa ikam? Lalu orang berkisah nur kada tahulah di tauhid. Mustahil orang belajar, memang disuruh belajar tauhid. Cuma kada bakalan sampai kepada Allah kecuali melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bisa yang seorang pun yang bisa melampaui aku, ujar Nabi, harus melalui aku. Itu memang kehendak Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad lawan umat engkau kalau inya bapadah cinta lawan aku, harus umpat ikam terus. Harus ikut ikam. Kada itu di Quran loh disuruh mengikuti. Cuma kadang-kadang ditutupi. Makanya ada qaulul haq, hati-hati benar. Ini pesan loh, pesan daripada pian hadir ini kan menganggap ulun guru. Minta maaf bukan menghendak dikiok ya guru. Maasi-asi ujar guru. Maasi-asi ujar guru. Jangan karas. Jangan karas hati. Ini guru bepandir agak streng sedikit disampaikan penyarikan sudah. Berdama madahi bujur-bujur. Nah ini jangan pengarasan. Nabi jangan dibelakangi. Mau hendak selamat.
amun kada hendak selamat muyuh ke majelis taklim, uyuh dapatnya nang kakak itu juga bahagianya bilang, maka di majelis taklim haur stres terus. Stres. Tapi kalau ingat Nabi kada stres, kada bisa stres. Jangankan Nabi, wali aja tuh. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah para wali-wali Allah Ta'ala itu kada pernah sedih, karena pernah khawatir, dan kada pernah khawatir dan kada pernah sedih seumur wali, apalagi Nabi. Nah sekarang kita ikut dengan Nabi, muntung kita, telinga kita, mata kita, hati kita, semua untuk Nabi, serba Nabi. Kayak itu kah? Memang kayak itu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kita umat Nabi Muhammad. Kada sempurna iman ikam berataan umat kuai kecuali ikam mencintai aku dulu daripada yang lain, daripada abah ikam, anak ikam, manusia siapa aja, ikam kada boleh mencintai mereka di atas cinta kepada aku. Hanya sempurna. Makanya agama kita, asyari Nabi kita mempersyaratkan kesempurnaan iman kita, bukan memadahkan mutlak iman kita. Kita kada beriman kalau kada cinta dengan Nabi. Tapi Nabi menyebutkan di situ, itu syarat kesempurnaan iman kita, mencintai Nabi kita. Kayak apa cara mencintai Nabi? Orang yang mahbub, orang yang dicintai tadi, kayak apa cara mencintainya? Innal muhib lil mahbub muti'un. Sesungguhnya kita yang mencintai Nabi dengan Nabi yang dicintai itu taat, itu ngarannya cinta. Taat dengan Nabi. Nah Nabi kita apa? Nabi kita sembahyang. Amun kita kada sembahyang berarti kada taat dengan Nabi. Itu mencintai Nabi. Kira-kira maulah telapis kalau kita mencintai Nabi. Maukah telapis? Maksud telapis tersembah Nabi kada kalau. Jadi orang mencintai Nabi, semakin mencintai Nabi, semakin itulah kita menyembah Allah Ta'ala, semakin mesra. Baik kita menyembah dalam sembahyang ibadah mahdhah, di sembahyang, bahaji, bazakat, berpuasa, itu ikut menyembah, menyembah Allah. Semakin kita menyembah Allah, semakin kita cinta kepada Nabi, semakin dekat kita kepada Allah. Maka Nabi kita ini muntung sidin, yang ngaran muntung sidin, bujur-bujur untuk umatnya luar biasa. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semuaan umatku tuh kada ada yang kada masuk surga, barataan masuk surga, ujar Nabi. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku tuh masuk surga berataan. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, orang yang kada mau. Kecuali orang yang kada mau. Semua umatku itu masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang kada mau. Qalu waman ya'ba, sahabat bertakun, siapa yang kada hakun itu, siapa yang enggan itu? Nabi menjawab, saking baik Nabi itu, nah luar biasanya lawan kita. Qalu waman ya'ba, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Man ata'ani dakhalal jannah. Ditakuni Nabi, siapa yang enggan itu? Nabi kada langsung menjawab siapa yang enggan itu. Nabi menjawab dulu dengan ucapan man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang enggan itu, jar Nabi, siapa saja yang taat kepada aku masuk surga. Pasangan kalimat ini
Man ata'ani, siapa yang taat kepada aku masuk surga. Pasangan kalimat ini seharusnya waman asoni, ujar Nabi, siapa yang maksiat kepadaku, kalau menurut pasangannya dakholan nar, masuk neraka. Ternyata Nabi kada menyambat masuk neraka. Ingati itu berataan Nabi kita. Sidin kada memadahkan kita masuk neraka, padahal aturan kalimat itu kalau kada maasi dengan Nabi, man asoni, siapa yang maksiat, siapa yang kada mau ikuti aku, maka aku ini Nabi ikam masuk neraka. Kada nangka itu. Nabi menjawab waman asoni. Ulun ulangilah. Nabi ditakuni, Nabi bepada semua umatku tuh masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, siapa yang taat kepadaku masuk surga. Siapa yang maksiat kepadaku, kadab sidin madahkan masuk neraka. Siapa yang maksiat kepadaku, waman asoni faqada aba, inya bujur-bujur kada mau mengumpati aku. Itu benar sing kada masuk kan? Artinya ikam kada mau mengumpati aku. Ancaman yang ada itu kalau bahasa adab dengan Nabi, ancaman yang itu tuh kada bakalan dianuakan, kada bakalan dilakukan. Biar orang tuh kada sembahyang minta maaf, jangan dipotong, ampun ulunilah. Biarnya kada sembahyang, Nabi anunya cuma jangan kada sembahyang, sebab banyak ancaman-ancaman di sini. Ini pintangan bahwa Nabi itu sayang benar lawan kita. Dipertahankannya selama ada asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apalagi pian cinta dengan Nabi, selesai urusannya. Cinta dengan Nabi, bermodalkan cinta dengan Nabi. Apakah cinta kada sembahyang? Berarti cintanya palsu. Cinta dengan Nabi asal sembahyang, gawi yang lain aman. Karena kalau kita hanya bermodalkan menjalankan syariat Allah Ta'ala nang kekait itu aja, sembahyang dibarengi ditambah cinta yang mesra dengan Nabi, kada nyaman. Banyak orang sembahyang kada tapi nikmat, banyak orang bisi harta kada tapi nikmat. Apalagi karena penyakit, bilang oh kada amal ada Nabi penyakit apa aja, cuma jangan minta. Doa nih kita kada tahan, kita jangan minta penyakit. Tapi amun dibari keganangan Nabi, senang nikmat kita. Kenapa? Berkat Nabi nih. Aku diberi penyakit ini, alhamdulillah. Siapa tahu ada, jangan merasa hebat. Apalagi kita ingat, ini ya Allah, mudahan ini jadi kifarat penebus dosa ulun. Karena banyaknya dosa ulun, umpung oleh beribadat, mungkin di sini pian anak memberi ulun pahala yang ganal melalui sakit. Nyaman kalau bais sakit nang itu senang terus hati kita. Apalagi nyaman aja hidup. Bini kada penyarikan, ya kalau tuh bebini banyak kada tapi repot. Orang lain ribut, inya ribut juga tapi aman. Orang lain stres, bebini banyak ribut, inya kada stres. Kenapa? Inya mengambil prinsip, aku banyak bini, bakalahi jarpian kada bingung. Yang bakalahi itu kan bini lain kita. Kenapa? Yang bakalahi, yang bakalahi kita stres kan aneh. Jadi biar inya bakalahi, tuntung muyak ampih aja gitu. Nah itu caranya mau hendak banyak bini, amun wane. Astagfirullahaladzim. Jadi kita kembali ke Nabi kita. Jadi nyaman kalau hidup. Kada berpisah dengan Nabi, itu untungnya jadi umat Islam. Coba lihat umat Islam tuh untung banget. Mandi aja, mati aja dimandiakan orang bersih. Kalau imbah itu kadang sembahyang disembahyangkan orang pulang, ditalkinakan di dalam sembahyang, didoakan pulang, fillahu warhamhu wa'afi afwanhu. Itu kan isinya mintakan ampun. Dan umat Islam ini doanya diterima. Kalau kada diterima, peraya sembahyang. Apa fungsinya sembahyang Nah, sembahyang jenazah kan ada fungsinya. Amun sia-sia mana ada disyariatkan sia-sia sembahyang itu. Amun sia-sia, makanya jangan sampai kejam benar. Nang kaya rahasia ilahi, bilang orang kada ada ampunannya. Orang sudah disembahyang kan masih aja terbakar-bakar anunya. Itu pelem. Jangankan itu, seumur-umur ulun kan rancak melihat orang anu tuh. La ilaha illallah.
Gitu ya kalau kadanya kawa lagi, pang menyambat la ilaha. Andai katanya kawa juga itu menyambat la ilaha illallah tuh. Guru teh meninggal, guru sampai detik cetek tuh guru tuh mantarakan kayak itu. Nah guru teh hak jar sidin mendengar anu mata sidin batu melihat ke atas, hanya melihat ke kanan, cek stop di situ. Nah guru din mesra bana, asik bana tuh guru ti, guru asli guru din tuh anu akan. Dan detik terakhir begitu tek itu Nabi anu, nah seanu lagi seangkatan tuh nah hilang sudah guru, sudah selesai. Nah itu memang juriat kelampaian pang. Cucunya Datuk Abdurrahman Sapat kalau bagus banget guru tih meninggal. Nah kembali ke Nabi. Jadi serba Nabi hendaknya kita ya. Nah, jadi nyaman hidup, nyaman benar. Kada bisa sedih hidup. Kenapa? Karena batin kita selalu terisi dengan Nabi Muhammad. Makanya kalau sudah kayak itu, kita jaga adab kita dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada ngaran Nabi Muhammad bandakan di lantai Muhammad Padlan misalnya, ngaran orang itu ada undangan, tulisan undangan, tapi kan ada ngaran Nabi kita rapikan undangan itu, jangan sampai tak injak-injak karena ada ngaran Nabi. Kalau bisi ngaran anak Muhammad, jangan sama sekali menyambati, bungul, menyariki dan lain karena ada ngaran Nabi kita. Lalu kita mau memuliakan anak sama memuliakan Nabi kita juga, karena Nabi menyuruh dipelihara anaknya itu, jangan tapi disariki. Kalau disariki hanya membungul, kalau rancak dia dinangisakan utaknya tak tutup. Maka carilah istri yang lemah lembut, nyaman, ini memelihara anak kita. Setelah memelihara anak kita, kita pulang dipeliharanya. Ya kalau tuh cari istri yang pintar mengayomi kita. Ya kalau tuh yang pintar, yang dirinya tuh bujur-bujur hendak memelihara anak kita. Anak kita disusuinya, ya kalau tuh 2 tahun. Makanya begitu para wanita menyusui anak, ada ngarannya istilah disapih. Kada purun jar, ayu ja kada purun. 2 tahun kada purun, lalu disapih, dilepas inya menyusu tadi. Tapi jangan khawatir, karena bahaya ini, karena ada bahayanya. Karena kalau Allah Ta'ala menyuruh 2 tahun, berarti itu aman, lepas saja. Han kasihannya bini kita menyusui sampai ganal tuh, itu berkat bini kita. Namun bininya lamah limambut, ramah berilmu agama, nyaman anak. Banyak para tokoh sufi seperti Imam Syafi'i, Kiai Sirajuddin yang kita Sirajuddin Abbas itu mamanya Kiai Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, Imam Syafi'i, Sayyibul Mulid, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, itu Mama Sidin semuaan ibunda yang terbaik memelihara anak sehingga semua jadi wali. Itu seperti Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, waktu ulun di napa itu Cisa, napa itu di Kebanten, semalam Kebanten, ada Kebanten ketemu orang di sana. Syekh Nawawi itu sekalinya waktu remaja, waktu kekanakan hendak diberangkatkan ke pondok pesantren, karomahnya Syekh Nawawi sudah kelihatan. Sidin waktu anak diberangkatkan ke pondok bahari kalau tuh, jadi ibunda tercinta memasak akan baras bekal di jalanan menuju pondok pesantren Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, mempersiapkan waktu mamanya membasuh baras di bakul. Orang membasuh baras bari di bakul kalau tuh, disiram di bakul, begitu diharu-haru Sidin itu baras jadi emas barataan.
percaya kada percaya terserah pian aja. Nah di bakul itu ini misalnya bubahnya ini kada masuk akal jar. Itu Syekh Nawawi. Jadi waktu dianukan baras itu itu jadi emas. Baras itu yang dimasak gasan bekal anak sidin. Kenapa begitu baras itu jadi emas, nangis sidin langsung. Nah nangis mama Syekh Nawawi bin Umar masih kekanakan tuh. Memang keturunan Syekh Nawawi ini keturunan para sultan di daerah Jawa sana. Keturunan ke-10 kah kada tahu juga sidin bakesa, pokoknya keturunan lalu jadi emas tuh. Jadi emas nangis mamanya Syekh Umar nih nangis, ibunda tercinta ini menangis. Bubanya bertakun kenapa pian nangis, maka itu jadi emas. Ini kan rezeki nomplok nih jadi emas. Ya kalau jadi emas mungkin kan emas jar takuriak kalau sini kada nangis melihat emas. Kenapa pian nangis jadi emas? Ujar sidin, musia ini aku kasih nih emas nih kan sudah ada. Nawawi kan kada perlu turak lagi ke sana, nih sudah ada duit. Nangis sidin, aku kada di sini. Berarti sidin mengirim anak tuh bukan karena duit. Hendak menjadikan anak supaya bulik dari pondok jadi orang sugih, jadi ustad, nyaman, sekali ceramah sekian, ke warung kada bayar, ke pasar kada kemana-mana dianuakan orang lain meludahi orang, tempeleng orang kalau guru meludahi banyu, berabutan orang kalau tuh, ya kan? Kalau wali sebujurnya nyaman kayak itu diniatakan lah. Kada sih, aku nangis sejar sidin, musia aku di sini tak ambil yang ini, anakku berangkat, aku utamanya bukan ini tujuanku, supaya anakku jadi orang soleh. Itu mamanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kalau ikam belum berakhlak jangan sampai masuk ke rumah ini dulu. Kalau ikam jangan bulik dulu sebelum ikam berakhlak. Bukan hanya alim, kalau alim banyak orang alim. Berakhlak. Ikam sudahkah mimpi dengan Nabi? Sudahkah mimpi dengan Nabi? Itu mama tuh bertakon. Sudah. Kalau ikam belum ketemu nabinya, belum sampai lagi yaqazah, belum sampai lagi ikam, itu mamanya memberikan dorongan. Itu. Nah, kita kayak apa kita? Ibu-ibu kita, alhamdulillah kan ibu-ibu ke majelis taklim terus, alhamdulillah otomatis dengan anaknya aman. Kalau ibu-ibu ke majelis taklim, ya tadi anaknya disusuinya, dipelihara dengan kasih sayang. Lakinya juga kan kadang-kadang umpat-umpatan ya, kalau anaknya tuh kan 2 tahun aja, amun lakinya seumur hidup. Makanya ada kan apa perbedaan menyusunya anak laki-laki dengan perempuan? Sama ya, kalau sama menyusunya, kalau bayi 2 tahun mau hendak disempurnakan. Nah, tapi perbedaannya ada juga, kalau anak perempuan sebatas 2 tahun aja, kalau anak laki-laki seumur hidup. Nah, tapi berpindah nyusunya. Nah, kita jangan sampai lepas angan-angan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Sahibul Maulid itu jadi contoh, itu jadi pegangan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa tajana fi hadrati Habib minal hadirin. Ya, terus sidin minta dijadikan goyata amalina, goyata amalina. Mudahan Nabi itu jadi puncak angan-angan ulun, angan-angan kita. Makanya kita disuruhkan selalu menghubungi Nabi kita, memberi salam lawan sikit dengan Nabi. Kita kada kawa umroh setiap bulan, setiap hari umroh, tawaf, sa'i di Mekah, potong rambut, anyar ke Madinah. Nah, makanya ulama bahari ada di orang datang lawan ulama dengan salah seorang ulama, ternyata sidin wali Allah Ta'ala. Ya Syekh atau wahai guru, ulun ini hendak bahaji. Berdiam aja sidin.
ulun hendak bahaji dan umroh ya Syekh, kada dijawab doakan ulun, kada dijawab sidin. Oh paham yang aneh, ulun hendak beelang dengan Nabi ke Madinah. Oh ya, mudahan ikam selamat. Karena wajib kita di situ dulu, walaupun kada termasuk di dalam syariat menentukan sahnya, cuma menentukan isi haji kita itu biar sah haji kita, tapi kada merapat dengan Nabi nang kakaya sama kada naik haji, kada memuliakan Nabi. Jadi begitunya ada di Madinah pasti berbunga-bunga hatinya umat. Kada ada orang yang kada nangis begitu menghadap, biar karas hatinya begitu menghadap makam Nabi, tak tangis menghadapi orang yang selama ini yang disambat kudangar ada di hadapanku sudah, itu di hadapan kita dan Nabi kada mati. Jadi kalau pian ke Madinah, Assalamualaikum ya Rasulullah, bujur-bujur bepandir itu jangan seakan-akan bujur-bujur bepandir di hadapan Nabi. Kita benar kada melihat yang mata picak, maksud jangan tersinggung lah orang yang mata picak lah, yang mata hati ini kada melihat, mata ini kada tembuskan. Nah karena kita kada kawat tembus, terlalu banyak hijab, terlalu banyak dinding, ayo ya sudah, hati barang ditembusakan dengan Nabi. Nah lalu kita kada kawa jua datang ke situ karena duit memang belum sampai, lalu ada nang kaya kita orang sugih, kayak apa? Lalu kita memberi salam kepada Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, 5 kali habis sembahyang. Apa artinya itu? Ulun bari salam lawan pian ya Rasulullah, nang kayak itu kalau tuh isinya kayak itu tuh termasuk pian at-tahiyatul wabarakatuh salawatut thayyibatu lillah assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan menagur Nabi itu, menyebut Nabi. Kalau makanya mau hendak nyaman hidup, Nabi jangan dipisahi, selamat masuk aja ke hadratul Nabi. Kayak apa? Caranya kayak apa? Ya tadi anak di hati Nabi setiap saat. Itu ngarannya selawat kada berbunyi. Keterkenang-kenang Nabi. Ya. Setiap saat terbayang-bayang Nabi. Nah itu selawat kada berbunyi. Karena selawat kada berbunyi ini membantu selawat yang berbunyi ini. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Cinta kan sudah full juga. Oh cinta nyaman benar hidup. Melihati anak mucil, sudah mucil aku juga kada lagi kayak dulu bangsat, anak bungol, anak tambuk, anak setan. Ujar anaknya, kalau lu anak setan berarti abahnya siapa? Apa kabar? Jadi bakar kada lagi nya melihati anaknya mucil, ini melihat kemucilan dirinya. Artinya kesiannya anakku ini berdosa benar, lalu meragap ke anak, minta maaf abah selama ini. Anak mau tobat seorang, melihat bini mucil, mungkin Allah Ta'ala hendak menyuruh aku berparak dengan Allah Ta'ala supaya mengadu dengan Allah Ta'ala. Kada lagi nikmat benar. Oh mungkin ini istriku ini, bukan mungkin, yakin aku supaya aku diangkat menjadi orang yang soleh melalui bini yang mucil. Ya, Abdurrahman Bajalahban di Hadramaut itu diangkat derajatnya karena bisi bini yang mucil. Habib Soleh Tanggul ujar bubuhannya anak buah sidin, bini pian tuh nang itu cerai aja. Jangan aja sidin, gara-gara itu aku diangkat derajat, sabar di bini yang mucil. Nah itu untungnya orang yang bisi bini mucil. Makanya bini mucil jadi bini mucil bapak. Ya kalau gara-gara aku ikam terangkat derajat, gara-gara aku mucil sakit hati, gara gampang kan bisi bini ini tuh. Nah jadi semuanya kenapa? Karena karena nur Nabi kita mesra di badan. Jadi keluarga yang sejahtera, makmur sejahtera, syarat utamanya adalah orangnya itu, pemimpinnya itu cinta dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kada ada Nabi, kada bersemayam di hati kita, muntung kita kada menyebut Nabi, nang kayak apa keluarga itu akan sejahtera. Nya parak yang dengan Allah Ta'ala, paraknya nang kayak apa muhae? Bisa ikam sampai dengan Allah Ta'ala? Jibril kayak apa cintanya Jibril sempurna dengan Nabi, tapi Jibril kada kawa bersama dengan Nabi masuk hadratullah. Tabakar Jibril, ente Jibril kada, satpam aja kada.
hendak parak-parak daripada parak dengan Allah Ta'ala kada kawa kecuali melalui Nabi kita. Ujar Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar, Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan Allah Ta'ala, yaitu Nabi kita. Allah Ta'ala hendak menyangui kita, hendak memberi rahmat dengan kita. Nabi diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan, melalui Nabi kita. Kita hendak ke Allah Ta'ala melalui Nabi kita. Jadi Nabi kita itu perjumpaan kita dengan Allah di Nabi, sebatas sampai Nabi aja. Kada bakalan pian berjumpa dengan Allah Ta'ala langsung kalau kada melalui Nabi kita. Mafatihus samawati wal ard, itu semua pintu-pintu langit dan bumi adalah pintunya melalui Nabi kita yang membukanya. Jadi kan Nabi kada kawa. Nabi Musa alaihissalam siup melihat gunung hancur. Allah Ta'ala bertajalli di gunung. Nabi Musa siup hanya hendak melihat Allah Ta'ala, apalagi hendak masuk ke hadratullah. Ibarat anak masuk hanya di hadapan rumahnya Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala bisi rumah. Jadi apa caranya? Hendak masuk ke Allah, waqtul buyuta min abwabiha. Amu hendak masuk ke rumah, di Quran memadahkan waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah melalui pintunya. Kalau sudah kita masuk pintu, siapa pintu Allah Ta'ala? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pian masuk pintu, selangkah batis pian masuk pintu rumah, berarti pian dianggap sudah batis itu yang ngarnya pintu masuk, berarti itu masuk ke rumah, sudah masuk ke hadratullah. Begitu pian menyambat salawat kepada Nabi, terbayang kepada Nabi, berarti kita sudah masuk ke hadratullah. Karena Nabi selalu ada di hadratullah, dan selalu begitu kita menyebut Nabi, berarti langsung juga Allah Ta'ala mendengar sebutan kita. Makanya begitu orang membaca selawat kepada Nabi, kada tanggung-tanggung Allah Ta'ala menyambutnya dengan 10 kali rahmat. Ya kalau begitu sallallahu alaihi Muhammad tuh masuk kita ke pintu Nabi, Allah Ta'ala ikam masuk sudah wan aku, kubalas ikam 10. Karena ikam memuliakan orang yang ini, dan ini settingan daripada aku menyuruh memuliakan ini. Kada bakalan ikam kusiksa atau ikam menjadikan inya Tuhan, kada. Begitu ikam menyebut inya, berarti ikam maulah aku ridho, ku ridho ikam. Begitu ikam baca salawat 10, ku ampuni ikam 10 kali. Kalau ikam kada berdosa, ku angkat derajat ikam 10 kali. Itulah kesenangan kita dengan Nabi. Kenapa kada kita gunakan ini dengan Nabi kita? Banyak dosa, banyak yang minta ampun, banyak yang baca selawat. Jalur mana orang Islam bisa sedih? Orang Islam yang kada tapi beres saja terlalu banyak sedihnya. Makanya disuruh membaca alhamdulillah, disuruh membaca selawat supaya nyaman. Yang begawi jangan ditinggalkan gawian, tambahi sugih ikam, tapi tambahi tanda ikam carian duit harta ikam, ilmu ikam berberkah, ilmu ikam ada manfaatnya. Begitu ikam tambah harta, ikam tambah dekat dengan Nabi, tambah ibadah ikam dengan Allah Ta'ala, kada ada lagi niat untuk meninggalkan. Tambah baik hati ikam dengan banyak duit. Kalau ikam banyak duit, tambah duit, sembahyangnya berkurang. Tambah duit, tambah penyarikan. Tambah duit, tambah pelit. Berarti itu harta lanjuran, harta istidrat. Jangan hakun minta harta dan kayak itu. Tapi jangan kada hakun selalu minta duit kepada Allah. Karena di akhir zaman ini kita perlu duit. Dunia perlu duit. Pian dihina orang, dianggap orang remeh. Kalau pian kada banyak duit, dianggap orang kantut. Biar pian hebatnya nang kayak apa, mung kada berduit. Perlu banyak duit. Nabi menyuruh. Tapi duit itu kesenangan yang menipu. Bagaimana supaya duit itu kada jadi kesenangan menipu? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Fata morgana, kelihatan banyak harta. Kayak apa supaya kada menipu? Dibawa itu ke mana? Ke agama, dibawa ke akhirat. Maka perlu duit untuk akhirat kita tegak. Itu kita harus banyak duit. Makanya minta rezeki. Kada ajar, kada usah ngeles yang macam-macam, merasa memantas-mantaskan. Mudahan pian banyak harta yang berlimpah ruah. Ini orang sugih ini didoakan. Mudahan pian banyak harta, tambah harta pian. Kada guru ajar, harta ini cukup aja sudah. Ulun minta supaya sugih hati. Nah, daripada ikam sugih hati sudah, karena ikam pemurah. Perlu tambahi duit lagi.
tambahi duit. Nyaman kalau banyak duit, nyaman. Hendak bahaji nyaman, hendak umrah nyaman, hendak bangun masjid orang datang. Kada lagi stres orang datang minta-minta karena duit, minta nah unjuk aja terus. Amun kada duit orang minta kan stres, bisa-bisa sarek. Nah banyak duit, dengan banyak duit tu kawa dibawa umrah, membangun masjid, membantu pondok pesantren, fakir miskin, keluarga yang sutra. Makanya minta banyak-banyak rezeki kepada Allah berkat Rasulullah. Nyaman, berumrah, bahaji, apa. Karena mau habis duit tu ada sisanya, bawa kawin. Haji asik bila kena ulun menikahkan pian, ya, insyaallah kena kita menikahkan bergantian jadi pian cari akan ulun carikan pian. Jadi tuntung ulun menikahkan haji asik lagi menikahkan ulun. Nah kayak itu caranya. Ini Mama Jenab nih di belakang mendengar nih. Woi pian Mama Jenab ini bu. Mama Jenab dengar tuh bu, ibu-ibu lah dengar nih. Mendengar ulun anak kawin lagi. Itu singa padang pasir tuh. Bini ulun tuh singa padang pasir. Bayangkan kan, itu diantaranya kehebatan ulun tuh singa padang pasir aja ulun hadapi. Astagfirullahaladzim. Jangan sampailah rusak kisah Nabi kita yang tadi itulah, janganlah jangan sampai rusak. Itu begayaan aja, jangan sampai rusak. Jangan kita pisahin Nabi kita. Sama-sama ulun yang membawa pian, membawai berkat guru-guru. Jangan kita pisahi kalau hidup hendak bahagia. Selama ini kan kita sembahyang apa segala nang kekaya itu aja, kadada kenikmatannya sembahyang itu aja pasang Nabi kita, andak Nabi kita, Nabi Muhammad di dalam diri kita nih, andak jangan dipisahi. Nyaman tuh hidup, nyaman. Sayyidina Adam Nabi kita disambat jauh, Nabi kita belum dia. Nabi Adam tuh 2000 tahun tuh kan tahun yang ini dikali lagi 1000 tahun, berapa juta tahun Nabi Adam sudah diciptakan nur Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Adam tuh menghormati. Siapa ini? Ternyata di dekat aras tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Nabi Adam itu bertobatnya Nabi Adam, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam tuh bertemu, diterima tobatnya Nabi Adam. Apa Nabi Adam mengucap? Ya Allah, bihaqqi Muhammadin, dengan haknya Nabi Muhammad ampuni dosa ulun. Nabi Adam. Dan tapi ingat, beradab dengan Nabi Adam. Dosanya Nabi Adam tuh jangan disamakan dengan kayak kita berbuat dosa kita. Kan Nabi Adam makan buah khuldi, ujar Allah Ta'ala jangan dimakan buah ini. Ya kalau tuh wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin, jangan diparaki. Apalagi memakan Nabi Adam kada anu lagi dimakan sidin. Itu jangan dipadahkan. Nabi Adam tuh berbuat dosa. Ingat sebelum Nabi Adam masuk surga tuh, sebelum Nabi Adam belum diciptakan apa ujar Allah Ta'ala? Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, kena aku anak maulah manusia, kena kujadikan khalifah di bumi, kujadikan khalifah fil ardi. Karena Allah Ta'ala tahu kalau itu bakalan memang hendak ke bumi. Jadi itu Nabi Adam yang makan buah khuldi itu settingan daripada Allah supaya Nabi Adam bisa ke bumi. Kenapa Nabi Adam mau makan buah itu? Ujar Ibnu Arabi, andai kata aku posisi Nabi Adam waktu itu, nah itu buah kada ditaguk sampai di sini, kutaguk sampai habis, sampai masuk. Karena sidin tahu Nabi Adam makan buah itu ada hikmahnya. Kenapa? Di tulang sulbi Nabi Adam tuh ada junjungan nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nur ini kada kawa keluar, orang di surga kada kawa baanak. Orang di surga sudah tinggal menikmati, kada kawa melahirkan. Lalu Nabi Adam makan yang itu settingan Allah Ta'ala. Nabi Adam hanya menjalani aja. Memang sidin disebutkan patutlah Nabi Adam dipadahkan berbuat maksiat. Itu gambaran syariat, ajaran kepada kita. Amun berdosa minta ampun. Nabi Adam aja tuh minta ampun dianggap. Tetapi itu hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Orang abror itu dianggap jahat. Hasanul muqarrabin, abror sayyiatul abror, hasanatul muqarrabin. Orang muqarrabin itu baik aja. Nabi Adam tuh kan apa-apa, aman aja.
Nah, karena ada di tulang tubik Nabi Adam. Makanya Allah Ta'ala wa ilkulna lil malaikati inni jairum fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Khalifah. Kalau mudahan nih yang mendengar bubuhan para, ini kan karena rekaman langsung, mudahan para guru, coba guru-guru yang ada di kalimatnya ini. Khalifah. Wa ilkulna lil malaikati inni jairum fil ardi khalifah. Aku menjadikan khalifah. Apa arti khalifah itu? Pemimpin. Kalau tuh pemimpin yang kayak apa? Pemimpin yang ada yang ada sebelum pemimpin itu. Artinya orang ini memimpin. Khalifah itu artinya seorang pemimpin. Kalau zaman Nabi pimpinan negara, yang sebelumnya ada pemimpin di atas sidin. Kenapa Allah Ta'ala kadang menggunakan wa izkulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi imaman. Jadi imam. Allah Ta'ala menggunakan khalifah. Wa izkulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di dunia akan kuciptakan di bumi khalifah, pemimpin. Pemimpin arti khalifah itu pemimpin yang sebelumnya ada pemimpinnya. Nabi Adam siapa yang berdahulu pemimpin? Adakah manusia pertama? Kenapa Allah Ta'ala menggunakan khalifah? Oh, berarti ada sebelum Nabi Adam itu siapa? Nur Nabi kita. Coba pianano. Qala ya Jabir innallaha khalaqa bil asya nura nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jabir, Allah Ta'ala menciptakan sesuatu sebelum ada sesuatu adalah nur Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis kalau ada, ini ada di diwannya, ada di buku Simtud Durarnya Al Habib Ali. Kualitas hadis ini kalau dosa lagi bertakutnya hadis palsu, ini madu apa macam-macam. Ini hadis berada di kitab-kitab hadis para wali-wali besar, ulama yang ahli hadis, yang paham di agama. Kalau dosa lagi bercari ulun kita berataan mudahan pian kawa. Pokoknya mau ada pembicara itu di kitab para aulia, pakai amalakan. Nah, lalu yang pertama diciptakan Allah Ta'ala nur Nabi kita. Nabi Adam adalah manusia pertama. Ya, bukan makhluk yang pertama, manusia yang pertama. Tentu ada ketika Allah Ta'ala Maha Tunggal, karena ada yang lain diciptakan Allah Ta'ala. Yang pertama nur Nabi kita. Lalu Nabi Adam kemudian diciptakan dari tanah, manusia pertama itu, bukan makhluk yang pertama. Itu perlu yang kita anuakan. Bukan makhluk yang pertama, bukan ciptaan Allah Ta'ala yang pertama Nabi Adam, tapi Nabi Adam adalah manusia pertama. Manusia pertama. Tapi yang pertama-tama diciptakan Allah sebelum arsy, kursi, langit, gugusan bima sakti, berataan alam semesta itu, yang pertama-tama diciptakan Allah adalah nur Nabi kita. Itu perlu dianuakan. Nah, Nabi Adam diciptakan manusia pertama, lalu dijadikan khalifah. Padahal khalifah ini ada pemimpin terdahulu. Kan ada manusia selain sidin, bukan manusia selain, tapi diingat makhluk yang pertama, ciptaan Allah Ta'ala yang teragung, yang paling mulia. Oh, ternyata Nabi Adam, Nabi kita, nur Nabi kita. Terus Nabi Adam diciptakan dari siapa? Dari tanah. Tanah dari apa? Tanah dari air. Air dari apa? Air dari angin. Angin dari apa? Angin dari api. Api dari apa? Api dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Adam ini ada sebelumnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi berataan itu nabinya seluruh nabi adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita diutus. Kalau Nabi kita yang pertama diutus itu sudah sempurna, maka kada ada Nabi yang lain. Makanya Nabi kita diutus terakhir. Karena secara fisik, secara rohani, semua alam semesta ini ada ilmunya pada Nabi kita. Al-awwalin wal akhirin. Itu Nabi kita. Itu Nabi pian itu yang harus pian banggakan. Jangan sampai dipisahi. Nanti apa caranya? Di hati terkenang-kenang, di muntung menyambat sidin. Ini harus selalu diulang-ulang, selalu disambat-sambat Nabi kita. Amun kada tapisah kita dengan Nabi kita. Belum lagi rundungan daripada bubuhan liberal, bubuhan wahabi yang menganggap biasa Nabi kita. Jangan sampai ikut dengan bubuhan mereka. Berarti kita menyalahi Allah Ta'ala. Kalau sampai kita mengecilkan Nabi, takut kalau mati kafir, bukan lagi suul khotimah yang biasa. Kalau pina mati kafir, karena
itu adalah napa itu tanda orang beragama, cinta kepada Nabi, mau kada mau harus kita jangan sampai memisahi junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyaman tuh, bahagia lahir dan batin. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan, berbuka ini aja kata-kata tuh bacalah, minta maaf, minta reda. Rencana ulun tadi pada di bawah ujar ulun, mudahan dikadarkan Allah Taala hendak membaca bab tentang sembahyang, kayak apa sembahyang yang kita yang kita sekalinya takkan Nabi jualan, mudah-mudahan kita pada pertemuan berikutnya, karena kemungkinan Guru Zaini kan bisa mustahil naik haji seminggu kan, berarti minggu depan bisa ketemu lagi kita ya lah. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, minta ampun maaf, minta ridho, mudah-mudahan kita dapat keberkahannya Rasulullah. Mohon hendak bahagia, jangan sampai kita lepas Rasulullah. Kayak Pak, selawat aja dulu baca sallallahu alaihi wasallam. Sugih itu kita, sugih itu amun mau sallallahu dimisrakan Nabi. Barang siapa membaca selawat kepada Nabi dibarengi dengan cinta dan rindu, maka diampuni dosanya 24 jam, 3 kali aja yang baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nyamannya 3 kali kayak itu diampuni dosa 24 jam. Karena rasa dan rindu. Banyak lagi fadilah salawat. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Sebelum berdoa lah, ulun minum dulu. Bismillah. Ini yang bismillahirrahmanirrahim. Ulun hanya hendak mengingatkan pian nang kaya nyamannya ulun nang kaya ini. Kalau pian rindu dengan Nabi, kena di surga di Telaga Kausar nah sayang untuk lebih daripada itu nah, diminumi Nabi seikung-ikung kita. Pian beratan nah la nazma'u abadan abada, kada bakalan haus seumur hidup. Nah, ulun menangis ini bukan sedih, kada bahagia jadi umat Nabi Muhammad. Nah, diminumi sidin, di kuburan dijagai sidin, di dunia dibela sidin. Jalur mana lagi pian bisa kada memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi? Ingat loh, tempeleng ikan kada, tapi jadi umat Nabi Muhammad bilang kada mau beringat-ingat. Minggu-minggu belajar di masjid kada mau beringat dengan Nabi. Diingati Nabi, digandang Nabi kita setiap saat nah, diminumi Nabi. Kecil aja dengan ini, kayak ini aja nyamannya nah ulun. Apalagi senangnya sudah jadi umat Nabi Muhammad, hendak aja lagi sedih lah. Anak sedih, tanah kada payu, stres, jangan, tenang aja. Tenang aja, Haji Dayat dengan payu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal barrina bi Rasulillah, minal barrina bi masyayikhina wa minal barrina bil walidain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.